Putusan MK bisa bikin IKN terbengkalai, DPR wanti-wanti jadi kota hantu. Wah, gawat ini, ya kan? Harusnya para DPR itulah yang mengedukasi masyarakat, bukan kami-kami ini sebenarnya anggota DPR yang mengedukasi masyarakat terkait IKN itu, ya kan? Nah, teman-teman semua, oke lah nggak apa-apa ya. Jadi, teman-teman kalian jangan terkecoh dengan ini ya, teman-teman. Saya nggak tahu nih, apakah ada DPR yang mengatakan seperti ini, tetapi ada quote yang berbuat atau membuat flyer begini bahwa DPR wanti-wanti jadi kota hantu katanya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Jadi teman-teman perhatikan, nah ini adalah keputusan MK terkait dengan undang-undang IKN itu atau IKN atau status IKN itu ya. Perhatikan teman-teman dan kalian dengarkan secara seksama ya bahwa sebenarnya MK itu tidak membatalkan keputusannya, melainkan MK menolak gugatan uji material yang diajukan oleh pemohon terkait Undang-Undang IKN. Ya, putusan itu ya terbaru MK nomor 25 dan bla 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 ya di Mei 2026 menegaskan bahwa gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya. Artinya Undang-Undang IKN itu tetap sah dan berlaku teman-teman ya. Jadi teman-teman coba kalian perhatikannya di bawah apa tujuan penggugat ya. Gugatan ini diajukan oleh seorang warga negara yang bernama Zulkifli. Tujuan utamanya dari penggugat ini adalah meminta MK membatalkan atau menyatakan tidak sah pasal 39 ayat 1 nomor 3 2022 tentang IKN ya. Dibilang di sini adalah alasannya penggugat adalah pemohon menilai pasal tersebut membuat status ibu kota negara menjadi tidak pasti atau menggantung katanya teman-teman ya. Jadi sang penggugat ini mengatakan bahwa pasal ini menggantung. Ada dua, seolah-olah ada dua sekarang namanya ibu kota. Sana di sana satu ibu kota di IKN, satu lagi di Jakarta. Jadi abu-abu. Itulah secara seperti itulah maksudnya ya. Nah, dikatakan di sini adalah menurutnya penyerahan wewenang pengesahan status ibu kota baru kepada keputusan presiden dianggap bertentangan dengan prinsip hukum karena status fundamental seperti ibu kota negara seharusnya sudah pasti secara konstitusional dan tidak bersyarat pada selembar kepres katanya gitu kan. Terus di bawah dikatakan begini, penggugat ya. Kekhawatiran penggugat adanya potensi kekosongan hukum atau keranjungan status antara Jakarta dan Nusantara sebelum Kepres tersebut resmi ditandatangani oleh Presiden. Nah, ini adalah keputusan MK-nya teman-teman ya. Dasar hukumnya adalah menolak gugatan tersebut ya. Jadi MK itu menolak gugatan si penggugat ya. Artinya si Zulkifli tadi gugatannya itu ditolak oleh MK ya, bukan menolak IKN itu ya. Ini dia, perhatikan ini ya. Apa dasar hukum MK menolak gugatan tersebut? Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa dalil-dalilnya diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dasar pertimbangan MK yaitu pertama gini, tidak ada kekosongan hukum atau status sah tetap tidak ada kekosongan hukum atau status Jakarta tetap sah. Terus di bawahnya gini, MK menegaskan bahwa tidak ada status yang menggantung atau kekosongan hukum terkait ibu kota selama keputusan presiden atau Kepres itu mengenai pemindahan ibu kota di Nusantara belum diterbitkan. Artinya status ibu kota tetap Jakarta sebelum Kepres itu diterbitkan. Itu loh maksudnya ya. Maka Provinsi DKI Jakarta secara legal dan konstitusional tetap berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Jadi teman-teman, selama Kepresnya belum keluar, maka status ibu kota ya tetap ibu kota Jakarta. Itu loh. Jadi seolah-olah begini, seolah-olah dipelintir bahwa oh hore ya kan, hore gugatannya ditolak ya kan, maka statusnya IKN itu ditolak. Itu seolah-olah begitu sekarang di media. Jadi seolah-olah IKN, status IKN yang di sana itu ditolak, nggak jadi gitu loh. Itu maksudnya. Sedangkan itu dipelintir ya, itu dipelintir orang-orang yang nggak suka. Itu maksudnya ya.
Lalu dikatakan di bawah ini teman-teman, hubungan sistemasi antara Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ, MK menjelaskan bahwa pasal 39 Undang-Undang IKN tidak bisa berdiri sendiri. Pasal tersebut harus dibaca secara selaras dengan pasal 41 ya kan, tentang daerah khusus Jakarta. Nah, perhatikan nih teman-teman, pemindahan ibu kota adalah proses bertahap. Mahkamah menilai bahwa pemindahan sebuah ibu kota negara merupakan urusan struktural dan fundamental yang membutuhkan proses transisi yang matang. Oleh karena itu, wajar secara hukum jika memberlakukan penuh status IKN Nusantara digantungkan pada persiapan dokumen administrasi negara tertinggi seperti, ingat ya, dokumen administrasi negara tertinggi seperti Kepres yang menandai kesiapan fisik sekaligus operasional di lapangan. Jadi sebenarnya si Zulkifli tadi itu adalah seolah-olah apa ya, seolah-olah mencobai mungkin ya, siapa tahu lolos gitu. Padahal sebenarnya gugatannya itu gugatan si Zulkifli itu yang ditolak oleh si MK, bukan undang-undang IKN itu yang ditolak, ya kan? Tetapi teman-teman di media sosial itu yang berseliweran adalah bahwa dikatakan undang-undang IKN itu atau IKN itu batal, ya kan? Padahal yang dibatalkan itu adalah gugatan si Zulkifli karena dia meragukan bahwa kenapa harus menunggu ke presiden ya baru disahkan atau pemindahan ibu kota itu. Kan udah jelas kok ya kan bahwa pemindahan ibu kota itu bukan seperti memindahkan rumah ya kan, tetapi bertahap seperti yang disampaikan tadi di MK bahwa dia menunggu administrasi tertinggi. Siapa administrasi tertinggi? Yaitu Kepres, keputusan presiden bahwa oh ya silakan dipindahkan. Jadi orang-orang ya yang mempelintir ini sampai-sampai dibuat seperti ini. Nih seperti ini ya, wanti-wanti jadi kota hantu ya. Percayalah teman-teman bahwa ini bukan hambalang yang kedua ya. Apalagi di sana sudah ada beberapa instansi yang sudah berjalan. Salah satunya adalah otorita. Di sana kan sudah jalan. Ya kan? Jadi orang-orang yang memang nggak suka dengan, apalagi kalau disinggung dengan Jokowi, ya kan? Apalagi disinggung dengan IKN, ya kan? Mereka akan membuat meme yang membuat masyarakat itu, oh iya benar ya, nggak lanjut hore, nggak lanjut. Padahal gugatannya itu salah kaprah. Bukan menggugat bahwa IKN ini batal, bukan. Tetapi justru yang batal itu adalah seorang penggugat yang namanya Zulkifli itu gugatannya itu batal di MK. Ya, jadi jangan salah kaprah guys. Ini memang media ya, apalagi orang-orang yang nggak suka dengan Jokowi, tinggal tulis-tulis aja tuh ya. Aduh, bagaimana kalian, betapa besar lah dosa kalian ya teman-teman ya. Padahal bangsa kita pingin bangsa kita ini lebih bagus, lebih keren, tetapi kalian bikin seperti itu. Wah, menurut kalian gimana guys?